warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel dengan saya Sri Lestari, NIM A1C3190042 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep momentum dan impuls. Apa sih itu momentum di dalam fisika? Momentum di dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, momentum ini merupakan besaran vektor. Secara sistematis, rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, dan M adalah massa, dan V adalah kecepatan dari benda. Nah, selanjutnya yaitu impuls. Apa sih itu impuls di dalam fisika? Impuls di dalam fisika merupakan hasil kali antara gaya impuls yang bekerja dengan selang waktu selama gaya impuls itu bekerja. Nah, impuls ini merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan gaya impuls. Secara sistematis, rumusnya dapat kita tuliskan dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls dan F adalah besarnya gaya dan delta T adalah selang waktu selama gaya impuls itu bekerja. Lalu apa sih hubungan antara momentum dan impuls? Momentum dan impuls ini mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan teorema impuls momentum, yang bunyinya di mana impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Nah, untuk penerapan impuls di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa ambil contoh pada palu atau pemukul. Mengapa sih palu tidak terbuat dari kayu saja, tetapi ada yang terbuat dari besi? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkannya semakin lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku yang kita pukul akan tertanam lebih dalam. Nah, kemudian ada sarung tinju. Pernah kan kita menonton TV, melihat pertandingan tinju? Nah, di situ para petinju akan menggunakan sarung tinju yang berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak yang lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Maka kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakitnya menjadi berkurang. Nah, kemudian ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Nah, secara sistematis, hukum kekekalan momentum ini dapat kita tuliskan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang tumbukan, karena masih ada berkaitan dengan momentum dan impuls ini. Tumbukan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sempurna. Untuk mengetahui jenis tumbukan dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Nah, secara sistematis, nilai koefisien restitusi dapat dituliskan dengan E sama dengan V1 dikurang V2 per V1 dikurang V2. Nilai-nilai koefisien restitusi untuk ketiga jenis tumbukan tersebut yaitu pada tumbukan lenting sempurna nilai E-nya sama dengan 1. Kemudian pada tumbukan lenting sebagian 0 kecil dari E besar dari 0 dan kecil dari 1. Kemudian pada tumbukan tidak lenting sempurna, E-nya itu sama dengan 0. Sepertinya di dalam konsep momentum dan impuls ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami, karena kita sudah memahaminya dari kelas SMA. Hanya saja yang butuh kita pahami lebih dalam lagi yaitu tentang kesulitan untuk menurunkan rumus-rumus dari momentum dan
impuls itu sendiri di dalam universitas. Karena di dalam universitas atau di dunia perkuliahan, rumus momentum dan impuls itu tidak lagi menggunakan rumus dasar-dasar yang sudah ada, tetapi kita menurunkan rumusnya lagi. Nah, mungkin di situ terdapat kesulitan-kesulitan sehingga kita harus lebih banyak lagi belajar atau memperdalam lagi tentang rumus-rumusnya. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu video singkat dari saya tentang penjelasan konsep momentum dan impuls. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.